Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perilaku organisasi. Kali ini kita akan belajar tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa akan yang pertama mampu memahami tentang definisi dari nilai. Yang kedua, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami semua penjelasan tentang pentingnya nilai dan tipe-tipe nilai. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami semua penjelasan tentang definisi dari sikap. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami definisi dan dimensi dari kepuasan kerja. Definisi nilai secara etimologi. Nilai berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu value yang artinya kurang lebih mirip dengan harga. Jadi nanti value, harga, nilai dalam konteks yang kita bicarakan nanti maksudnya kurang lebih sama. Namun lebih dari itu, definisi nilai bisa dijabarkan lebih luas dan berkaitan dengan sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Jadi sesuatu yang berharga yang dimaksud tidak hanya uang ya, tapi nanti juga hal-hal yang lainnya yang nanti mungkin kata-katanya yang lebih mendekati adalah dihargai, dihormati oleh orang lain atau oleh setidaknya diri sendiri. Nah, lanjut kita bahas mengenai beberapa definisi nilai menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Edward Sprenger, dia mendefinisikan bahwa nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih baik itu alternatif ataupun nanti sifatnya situasi ya, alternatif keputusan atau sifatnya situasi sosial tertentu. Kemudian berikutnya menurut Anthony Giddens ya, nilai merupakan suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Sementara menurut Robbins and Judge, dia mendefinisikan, bukan dia ya, mereka ya, mendefinisikan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Jadi dari ketiga definisi ini saya kira tidak jauh berbeda dari definisi nilai yang sudah kita bahas lebih ringkas pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita pelajari mengenai atribut nilai. Atribut nilai dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konten. Ini merupakan suatu tindakan atau keadaan tertentu yang dianggap penting. Contohnya, saya percaya keulatan membawa kesuksesan dalam berbisnis. Atribut berikutnya yang kedua adalah intensitas, yaitu menjelaskan seberapa penting kegiatan atau keadaan tersebut. Contohnya, seberapa besar saya pegang keyakinan itu, semakin saya kendur maka akan cenderung malas dan berbuah ketidaksuksesan dan sebaliknya. Nah, itulah kurang lebih ya dua atribut nilai beserta contoh-contohnya, yaitu tadi ada konten dan ada intensitas. Konten itu terkait dengan tindakan atau keadaan tertentu ya, sementara intensitas itu terkait dengan tingkatnya ya. Kalau konten itu isi dari keyakinannya atau isi dari nilainya ya. Kemudian intensitas adalah tingkat dari nilai tersebut. Selanjutnya kita lihat definisi sistem nilai. Jadi, sistem nilai adalah suatu tingkatan berdasarkan peringkat nilai seorang individu dalam hal intensitasnya. Tadi intensitas sudah kita bahas ya. Jika konten dan intensitas berbeda, maka sistem nilai akan hancur. Nilai juga bersifat tetap serta bertahan lama. Nilai yang menjadi dasar persepsi dalam memahami sikap dan motivasi seseorang serta mempengaruhi perilaku kita. Contohnya, siswa tahu bahwa rajin membaca buku dapat menambah ilmu atau konten atau isi dari nilai-nilai tersebut. Tetapi siswa tersebut faktanya jarang membaca buku. Nah, inilah intensitasnya ya atau tingkat dari nilai yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya konten dan intensitas ini berbeda tapi nanti saling berkaitan.
Selanjutnya pentingnya nilai. Yang pertama memahami sikap, motivasi dan perilaku dari seorang individu dan budaya. Yang kedua, mempengaruhi persepsi tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, dapat memberi gambaran mengenai yang benar dan yang salah. Sehingga nanti dengan itu nilai-nilai yang dipahami ini akan menjadi tolak ukur seseorang dalam, ya tentunya adalah menilai ya, dan mungkin gambarannya adalah untuk mengukur ya mana yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri nilai ya, yang pertama, nilai-nilai membentuk dasar perilaku seseorang atau kelompok orang ya pada masyarakat. Nilai-nilai nyata dari seseorang diperlihatkan melalui pola perilaku yang konsisten. Ya, jadi nanti apa yang nantinya dianggap nilai ya, salah satu indikasinya adalah akan membentuk atau diperlihatkan ya dalam pola perilaku yang konsisten. Yang ketiga, nilai-nilai menjadi kontrol internal bagi perilaku seseorang. Jadi nanti apa yang diyakini bahwa itu baik nanti akan menjadi kontrol. Kalau itu buruk juga akan menjadi kontrol. Kalau baik dia akan menjadi motivasi. Kalau buruk itu akan menjadi pencegah. Kemudian yang keempat, nilai-nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang yang secara intelektual diyakinkan tentang suatu nilai serta memegang teguh dan mempertahankannya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa tipe-tipe nilai. Nanti kurang lebih ada dua. Yang pertama ada nilai terminal. Ini adalah keadaan akhir eksistensi yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan dicapai seseorang selama hidupnya. Berupa visi atau cenderung abstrak. Contohnya, saya ingin menjadi orang sukses. Nah, itulah contoh nilai terminal ya, yang merupakan kondisi akhir eksistensi yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Ini adalah cara berperilaku yang lebih disukai dalam mencapai suatu nilai terminal. Ya, kalau tadi adalah keadaan, sementara yang nilai instrumental adalah cara berperilaku. Bentuknya nanti berupa misi, kalau tadi visi ya. Kalau yang instrumental berupa misi, yaitu bagaimana mewujudkan terminal atau mewujudkan suatu keadaan tertentu atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, contohnya nilai instrumentalnya adalah bekerja keras, ulet, dan selalu berinovasi. Nah, selanjutnya kita pelajari beberapa kelompok kerja kontemporer. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar bahwa untuk Indonesia saat ini ya bisa dikatakan sebagai bonus demografi. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini ada beberapa kelompok kerja yang bisa kita kelompokkan ya dalam berbagai generasi. Nah, untuk saat ini Indonesia sendiri didominasi oleh generasi Z dan milenial. Nah, teman-teman tidak tahu ini masuk generasi yang mana. Mungkin atau masuk generasi yang post generasi Z ya. Atau mungkin yang ini ya, sampai 97 sampai 2012 yaitu generasi Z. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya ya hampir sama ya, 69 juta sampai dan 74 juta. Nah, data ini menurut sensus penduduk 2020 ya, mencatat bahwa total populasi Indonesia adalah 270 juta jiwa, naik 32 juta jiwa dibandingkan dengan 2010 ternyata ya. Nah, kalau kita lihat ya, walaupun tadi yang kita lihat secara dominan nanti ada di sini ya, namun demikian kita bisa melihat beberapa generasi sebelumnya yang mungkin masih kerja atau terkait dengan orang-orang di angkatan kerja, misalnya menjadi tanggungan bagian dari angkatan kerja yang ada ya. Ini untuk pre-boomers itu yang lahir tahun ini ya, di bawah 1945, ini sudah sepuh banget ya. Ini sekitar 1,8% atau sekitar 5 juta jiwa. Kemudian berikutnya untuk baby boomers ya, itu yang lahir tahun 46 sampai 64 ya, mungkin ini usia nenek-nenek kita ya. Ya, ini nanti ada 31 juta jiwa, sekitar 11%. Kemudian berikutnya yang semakin meningkat ya, dari sini semakin meningkat ya, yaitu
Di sini ada 58 juta jiwa, itu adalah persentasenya 21%, yang lahir tahun 65 sampai tahun 80-an. Kemudian ini yang tadi ya, 81 sampai 97 ya, angkatan kerjanya itu nanti totalnya ini hampir 100 juta lebih ya, sehingga nanti di sini kalau dunia industri ya, kalau melihat angkatan kerja seperti ini, saya kira angkanya sangat tinggi sekali. Tapi dalam konteks teori atau perilaku organisasi ya, itu nanti bisa melihat ya bahwa mungkin saja nanti dalam organisasi ya orang-orang yang mendominasi adalah angkatan ini ya. Sementara untuk pos generasi Z ya, yang masih muda-muda sudah masuk angkatan kerja juga ada cukup banyak, yaitu 29 juta ya. Nah, nanti untuk kecenderungan ya dari kepribadiannya ya, yang tahun baby boomers itu cenderung berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, dan cenderung anti pemerintah. Sementara untuk generasi X ya, yang tadi di sini ya, itu cenderung individualis, luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan ya, yang lahir tahun 65 sampai 80-an. Sementara untuk generasi milenial itu cenderung PD, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kognitif, dan haus perhatian. Sementara untuk generasi Z itu cenderung menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi dan berorientasi pada target. Dan generasi Alpha ya, yang 2013 ke atas, post generasi Z ya, itu cenderung digital native ya, karena mereka sejak lahir sudah megang gadget ya, dan mereka ya dari kecil sudah megang gadget ya, saya kira kehidupan alaminya ya dengan gadget itu. Mereka juga cenderung kreatif, inovatif, multitasking ya, karena ya biasa dengan gadget itu ya, kecenderungannya memang multitasking. Cepat serta mandiri dalam belajar ya, karena mungkin tidak terbiasa. Kalau dulu zaman saya terbiasa dengan buku atau dengan guru. Sementara untuk anak-anak generasi ini itu memang sudah terbiasa untuk belajar secara mandiri. Lebih lanjut mengenai angkatan kerja Indonesia, itu nanti kurang lebih bisa kita lihat dalam grafik ini ya. Angkatan kerja menurut golongan umur ya. Ini yang pertama umur paling banyak ya, kita lihat yang paling banyak aja ya. Ternyata yang paling banyak di sini adalah yang umur 60 ya, ternyata masih banyak ya. Nah, 60 masih banyak yang mendekati pensiun ya. Kemudian ya, ini ada 17 juta, ini ada 11 juta ya. Ini perbandingan Agustus dan Februari 2024 ya. Dan seterusnya, dan ternyata yang umur 25-29 itu juga sama banyak yang dengan yang umur ini ya. Nah, ini ya. Umur 35 sampai 39 itu juga sama banyaknya. Jadi nanti di umur-umur ini kemungkinan persaingannya cukup ketat ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kecenderungan perilakunya ya, nanti yang umur-umur ini ternyata memang mereka bersaing sangat ketat ya. Dan yang baby boomers tadi ya, yang umurnya ini juga ternyata banyak sekali. Nah, kalau diprofilkan ya nanti kurang lebih seperti ini ya, dari segi pendidikannya ya. Untuk penduduk usia kerjanya ada 205 juta jiwa. Jumlah angkatan kerjanya ada 139 juta jiwa. Penduduk bekerjanya ada 131 jiwa. Dan bukan angkatan kerja ada 60 juta jiwa, 65 juta jiwa ya. Sementara untuk jumlah penganggurannya ada 8 juta jiwa. Jadi nanti ini dari keseluruhannya ini dibagi di sini ya, dan ini dibagi dari jumlah angkatan kerja ya. Nah, adapun dari segi pendidikannya ya, itu ternyata yang banyak sekarang adalah universitas. Jadi teman-teman yang merasa intelektual ya nanti persiapkan juga bahwa nanti tingkat kompetisinya juga cukup masif ya. Tetapi nanti masih di bawah dengan teman-teman yang ada di SMK ya. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk jabatan-jabatan teman-teman yang pendidikannya dari universitas tentunya biasanya lebih sedikit ya, karena biasanya dia berada pada top manajemen organisasi ya, pada bagian atas organisasi. Nah, kita tahu dalam organisasi yang namanya pimpinan itu biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada anggotanya. Tapi jangan khawatir, di sini banyak angkatan kerja yaitu SMK, SMA ya.
itu jumlahnya lebih besar ya. Kalau ini 10%, SMA SMK kalau digabungkan itu sekitar 30%. Jadi nanti masih lumayan lah, apalagi nanti dimasukkan dengan angkatan kerja yang SD itu jumlahnya 37%. Sehingga kalau digabungkan ya antara ini dan ini hampir 57%. Sehingga nanti kita masih bisa asumsinya ya nanti dalam organisasi masih bisa memimpin orang dalam jumlah banyak ya yang pendidikannya lebih rendah. TK ini singkatan dari tenaga kerja, ini adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan tergolong pada angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja atau AK ini merupakan penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Ya, jadi nanti semua angkatan kerja akan dihitung sebagai AK dan semua orang yang sudah bekerja akan dihitung sebagai TK. Oh, semua yang siap bekerja ya. Sedang bekerja dan ini yang sedang bekerja untuk TK ini ya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai definisi sikap. Yang pertama menurut L.L. Troston definisinya adalah sikap sebagai derajat afek positif atau negatif terhadap suatu efek objek psikologis ya. Sementara untuk Robin and Judge mendefinisikan bahwa sikap adalah pernyataan evaluatif mengenai suatu objek, orang atau peristiwa yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Jadi nanti menyatakan mengenai ini ya, evaluasi terhadap suatu objek ya. Kalau yang ini tadi adalah derajat afek positif ya, atau negatif terhadap suatu objek psikologis. Selanjutnya kita lihat di sini mengenai komponen dari sikap. Yang pertama adalah kognitif komponen atau komponen kognitif. Ini adalah bagian dari sikap yang berupa pendapat atau kepercayaan. Contohnya upah kerja saya rendah. Itu contoh untuk yang kognitif komponen. Kemudian yang kedua adalah afektif komponen. Ini adalah bagian dari sikap yang berupa perasaan atau emosional. Misalnya upah saya rendah dan itu membuat saya marah. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, behavior komponen. Ini adalah kemauan untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya, upah saya rendah dan itu membuat saya marah. Karena gaji saya rendah, saya marah. Saya harus mencari pekerjaan lain yang membayar lebih baik. Ya, jadi nanti komponen sikap tadi ada 3, yaitu kognitif, afektif terkait dengan perasaan atau emosional, dan behavior atau yang bersifat kemauan untuk berperilaku tertentu. Selanjutnya kita lihat contoh kasus ya, yaitu sikap negatif terhadap supervisor. Contoh kasus sikap negatif terhadap supervisor yang kognitif atau evaluasi adalah supervisor saya memberi promosi kepada seorang rekan kerja yang tidak begitu pantas mendapatkannya bila dibandingkan dengan saya. Itu nanti contohnya seperti itu yang kognitif atau evaluatif. Kemudian ya untuk contoh negatif yang bersifat perasaan atau emosional, misalnya mengatakan bahwa saya tidak menyukai supervisor saya, ya, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya contoh sikap negatif ya terhadap supervisor yang bersifat perilaku atau tindakan, ya misalnya saya akan mencari pekerjaan lain. Saya telah mengadukan supervisor saya ke semua orang yang mau mendengarkan saya. Misalnya contoh-contohnya seperti itu. Selanjutnya kita lihat di sini tipe-tipe sikap tentunya dalam konteks perilaku organisasi. Yang pertama adalah job satisfaction. Ya, misalnya suatu sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang mengenai pekerjaannya. Kemudian yang kedua, job involvement. Ini adalah sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, organization commitment. Nah, ini contohnya ya. Tipe sikap ini menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Atau nanti yang positif misalnya I love my job, ya misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai definisi kepuasan kerja ya. Kita masuk ke topik pembahasan baru.
Yang pertama menurut Robbins ya tahun 2002 mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Jadi nanti semua sikap umum akan dianggap sebagai kepuasan kerja. Jadi kepuasan negatif ataupun kepuasan yang positif. Selanjutnya menurut Lutyens tahun 2006 mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Nah, menurut Lutyens ini ya yang yang menjadi highlight adalah ini ya keadaan senang dan emosi positif ya. Sementara yang lainnya nanti ternyata tidak dianggap sebagai bagian dari kepuasan kerja. Selanjutnya kita lihat di sini ada dimensi kepuasan kerja. Menurut Stephen Robbins ada 5 dimensi kepuasan kerja. Yang pertama adalah pekerjaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah upah dan promosi. Dan yang ketiga adalah kondisi kerja. Serta yang keempat adalah rekan kerja, supervisor, dan atasan. Yang kelima adalah kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. Ya. Selanjutnya dampak kepuasan kerja terhadap kinerja. Ya, jadi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan nanti bisa kita lihat yang pertama dari kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas seorang karyawan akan menjadi semakin bagus. Ya, jadi nanti kalau kepuasan karyawannya puas dengan pekerjaannya, biasanya ya kualitasnya dan produktivitasnya itu juga semakin bagus. Yang kedua adalah kepuasan dan kemangkiran. Kalau tadi terkait dengan produktivitas, kali ini dengan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkirannya. Contohnya, suatu perusahaan harus memberikan tunjangan cuti sakit kepada karyawan yang sakit supaya karyawan tersebut seperti diperhatikan dan oleh perusahaan. Jadi nanti selain seperti diperhatikan, karyawan juga mungkin akan merasa semakin merasa perlu bertanggung jawab terhadap perusahaannya atau terhadap organisasinya. Tapi kalau dibiarkan saja, tentu nanti juga akan bersikap sebaliknya. Yang ketiga, dampak kepuasan kerja dan tingkat keluar masuknya karyawan ya. Karyawan yang puas lebih besar kemungkinannya untuk tetap tinggal di dalam organisasi. Sementara yang kecewa tentunya nanti juga akan berpikir untuk meninggalkan organisasi. Selanjutnya di sini kita lihat ada beberapa survei kepuasan kerja karyawan di Indonesia ya. Nanti misalnya contohnya di jobstrip.com yang melakukan survei kepada 7.000 sekian koresponden ya pada awal bulan Oktober tentang kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 73% karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaannya dikarenakan beberapa faktor. Hingga Mei 2014, Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan tingginya angka pengangguran di Indonesia yaitu sekitar 7,2 juta. Ketidaksesuaian pekerjaan yang ada dengan latar belakang yang dimiliki pada akhirnya membuat 54% karyawan terpaksa bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka atau keahlian mereka atau passion mereka. Tanpa disadari, hal ini berdampak serius pada penurunan produktivitas kerja hingga kecilnya jenjang karir. Faktanya, 60% koresponden mengaku tidak memiliki jenjang karir di kantor mereka sekarang. Selain dari ketidaksesuaian latar belakang pendidikan sebesar 85%, tinggi sekali ini ya. Dari koresponden juga mengaku bahwa mereka tidak memiliki work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Survei jobstreet.com pada bulan September lalu bahkan menyebutkan bahwa 62% karyawan mengaku sulit tidur karena masih memikirkan pekerjaannya. Padahal hasil penelitian yang dilakukan Morgan Redwood di Inggris ya menyebutkan bahwa perusahaan yang mendorong karyawan untuk memiliki keseimbangan baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi akan memperoleh pendapatan per tahun 20% lebih besar daripada perusahaan yang tidak mendorong work-life balance. Ya, jadi nanti ternyata work-life balance ini ya menurut penelitian yang dilakukan oleh orang Inggris itu nanti sangat berdampak pada produktivitas kinerja seseorang dalam perusahaan atau organisasinya. Kemudian yang berikutnya ditambah lagi dengan 53% karyawan yang mengaku memiliki atasan dengan gaya
kepemimpinan militer, bangga dengan pangkat dan jabatan untuk menggerakkan bawahan ya. Paternalis ya, tidak pernah memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan daya kreativitasnya ya. Kemudian laissez-faire ya, yaitu membiarkan bawahannya bekerja semaunya. Jabatan hanya sebagai simbol dan tidak pernah mau tahu ya. Buruknya karakter atasan juga dapat mempengaruhi tingginya turnover karyawan di sebuah perusahaan. Lebih jauh lagi, hal itu juga akan berdampak pada citra perusahaan. Secara visual bisa kita lihat di sini ya. 73% karyawan tidak puas dengan pekerjaan mereka, 60% tidak ada jenjang karir, 50% mengatakan bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, 85% yang paling tinggi merasa tidak memiliki work life balance ya, dan 53% karakter atasan militeristik ya, paternalis dan acuh. Nah, ini risetnya dilakukan oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa karyawan yang puas dengan pekerjaan mereka akan bekerja lebih produktif. Hal tersebut juga mempengaruhi kesehatan pikiran dan tubuh dari karyawannya tersebut. Jadi kalau karyawannya sehat, sehat pikirannya dan sehat mentalnya, sehat fisiknya, biasanya ya dengan tuntutan atau tujuan organisasi atau perusahaan yang tinggi, mereka juga memiliki stamina yang bagus untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita lihat di sini patronase versus meritokrasi. Ya. Jadi secara visual jalan menuju sukses ya kalau pendekatan meritokrasi ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada hinaan, stres, penolakan, kegagalan, kesalahan, nanti akan menuju ke sukses. Nggak ada yang namanya lift ataupun eskalator menuju kesuksesan ya. Kita semua nanti harus naik tangga menghadapi proses-proses ini. Nah, meritokrasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempengaruhi kemajuan dalam masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu daripada basis keluarga, kekayaan atau latar belakang sosial. Ini menurut Kim dan Choi 2017. Sementara untuk model patronase ya, misalnya nanti lompat-lompat ya ada karyawan yang misalnya jenjang karirnya terlalu cepat dan lain sebagainya. Ini merupakan distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik dan secara khusus sumber daya material didistribusikan melalui jaringan klientelistik ya yang berbasis pada relasi kekuasaan personal ya menurut Aspinall 2013. Dalam dunia kerja, patronase dan meritokrasi merupakan dua sistem yang kontras. Patronase adalah sistem di mana posisi kerja dipertukarkan dengan loyalitas atau hubungan, sedangkan meritokrasi mengutamakan kemampuan dan kinerja. Dalam praktiknya, patronase seringkali menghambat perkembangan meritokrasi karena dapat menciptakan ketidakadilan dan bias dalam proses rekrutmen dan promosi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini respon terhadap ketidakpuasan kerja ya. Jadi nanti bagian atas ini bisa kita baca sebagai ini ya koordinat aktif dan bawahnya pasif ya. Kemudian di sini destruktif dan di sini adalah konstruktif ya. Jadi nanti blok yang di sini ya itu kita sebut sebagai blok voice, nanti berperan aktif dalam konstruksi untuk memperbaiki kondisi. Blok yang di sini blok exit, yaitu perilaku diarahkan meninggalkan organisasi ya. Sementara blok dari sisi kiri bawah yaitu neglect, yaitu membiarkan kondisi memburuk. Dan yang posisi kanan bawah ini adalah loyalty, yaitu secara pasif menunggu kondisi membaik ya. Sumbernya dari C. Rothschild Deloy ya, dengan judulnya adalah When B. Rawcraft Get the Blues ya. Ini pada Journal of Applied Social Psychology ya. Reprinted with permission ya. Baik, dari yang sudah kita pelajari mungkin kita bisa menarik beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, nilai, sikap dan kepuasan kerja saling berhubungan dalam perilaku organisasi. Yang kedua, nilai-nilai seseorang dapat mempengaruhi sikapnya terhadap pekerjaan. Dan sikap yang positif terhadap pekerjaan cenderung meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, kepuasan kerja pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja dari karyawannya tersebut.
Baik, demikian pembelajaran kita tentang nilai dan kepuasan kerja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat ke depannya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.